One day, one goal, one goodness. Pada 25 Mei 2016, saya menuliskan buku yang berjudul Indonesia 2019-2030-2045. Buku yang saya tuliskan itu berbasis riset dan dengan mengumpulkan berbagai literatur yang valid. Tahukah Anda apa yang terjadi setelah buku tersebut saya launching? Buku tersebut itu booming dan menarik banyak perhatian publik. Bahkan tidak hanya publik yang riuh pada waktu itu. Saya pun kaget dari apa yang saya tuliskan ternyata memantik pihak istana untuk juga memperhatikannya. Bahkan tidak sampai di situ. Yang mengejutkan saya adalah Menteri Sekretaris Negara Mensesnek, Pak Sudi Silalahi menghubungi saya pada waktu itu dan mengatakan jika Pak Presiden, Pak Jokowi mengundang saya untuk makan malam bersama. Akhirnya pada 16 Oktober 2016, jadwal yang telah diatur oleh Pak Sudi itu mempertemukan saya dengan Pak Jokowi. Akhirnya kami pun datang untuk makan malam bersama. Ternyata setelah sampai di istana, saya tidak sendiri. Di sana itu ada kurang lebih 9 anak muda lainnya yang inovatif lah. Dalam diskusi itu sangat cair. Pak Jokowi sangat tertarik mendengarkan ide dan gagasan anak-anak muda, termasuk ide dan gagasan saya. Baik itu di dalam forum membahas tentang isu-isu kepemudaan, bisnis, teknologi, visi Indonesia 2045 dan seterusnya. Sangat-sangat menarik. Tapi stop. Ternyata ada yang lebih menarik dari pertemuan saya dengan Pak Jokowi. Apakah itu? Yang lebih menarik adalah semua yang saya sampaikan itu ternyata adalah hoax. Cerita ini tidak lebih dari hayalan saya saja dan tidak pernah terjadi di dunia nyata. Lagian, Mensesnek di era Jokowi itu Pak Pratikno, bukan Pak Sudi Silalahi. Yang tepatnya Pak Sudi itu adalah Mensesnek di era SBY. Saya sadar jika telah berbohong, sebab ini saya gunakan sebagai instrumen awal untuk menjadi contoh dalam pembahasan tema kita kali ini. Tapi, bagaimana jika ada orang yang berbohong itu tanpa alasan yang jelas? Semua kebohongan yang ia sampaikan itu mengalir saja dan tidak bisa ia kendalikan. Alias, ia nyata dalam kebohongannya. Hati-hati, orang-orang seperti itu bisa jadi mengidap sindrom mitomania. Dalam The Journal of American Academy of Psychiatry and the Law, mitomania atau juga biasa disebut dengan pseudologia fantastica atau pathological liar adalah kebiasaan berbohong yang kompulsif. Mitomania itu pertama kali dideskripsikan dalam dunia kedokteran pada tahun 1891 oleh Anton Delbert. Topik ini merupakan topik yang kontroversial di bidang psikiatri pada waktu itu. Pada kasus tertentu, penderita mitomania itu akan membuat dirinya sendiri percaya bahwa kebohongan yang ia buat adalah nyata. Oleh karenanya, terkadang penderita mitomania bahkan tidak menyadari bahwa dirinya sedang berbohong dan dapat menganggap kebohongannya sebagai sesuatu yang nyata terjadi. Para generasi millennials tentu tidak asing mendengar film animasi Pinocchio. Ya, Pinocchio yang berkisah tentang boneka kayu buatan Geppetto yang hidup. Kalau Pinocchio berbohong, hidungnya akan memanjang. Film Pinocchio pertama kali dirilis pada 7 Februari 1940 atau tepatnya 82 tahun silam. Kisahnya diadaptasi dari novel anak Italia yang berjudul The Adventure of Pinocchio pada tahun 1883, karya Carlo Collodi. Film ini adalah film panjang animasi kedua yang diproduksi oleh Walt Disney. Sekilas, kebiasaan berbohong Pinocchio lucu dan menyenangkan sebab animasinya sangat menarik untuk ditonton. Dongeng tentang bocah laki-laki yang hidungnya bertambah panjang setiap kali berbohong adalah cerita masyhur yang dikisahkan secara turun-temurun. Kisahnya digunakan oleh para orang tua untuk menakut-nakuti anak mereka agar tidak berbohong, sebab kalau berbohong akan menjadi seperti Pinocchio. Tapi, tahukah Anda, ada penyakit mental yang diusung dalam film animasi ini?
Sifat Pinocchio menggambarkan gangguan mitomania. Pinocchio merasa bahwa berbohong adalah kebutuhannya. Kalau tidak berbohong, ia merasa tidak dapat diterima oleh dunia. Lama-kelamaan, ia pun tidak dapat membohongi orang lain, tapi juga dirinya sendiri. Yang membedakan adalah jika Pinocchio berbohong ditandai dengan hidungnya yang memanjang. Yang masalah adalah di dunia nyata. Orang-orang awam tidak akan dapat mendeteksi kebohongan para penderita mitomania. Terkecuali kita memiliki ilmu psikologi yang dapat mendeteksi kebohongan tersebut. Para ilmuwan di University of Southern California menemukan bahwa seseorang yang mengalami gangguan mitomania itu disebabkan karena persoalan pertama, yaitu memiliki sedikit gray matter yang bertanggung jawab untuk memproses informasi, dan lebih dominan atau lebih banyak white matter yang bertanggung jawab untuk mentransmisikan informasi di korteks frontal otak. Para ilmuwan percaya bahwa struktur otak abnormal ini menjadi salah satu penyebabnya adalah karena terus berbohong. Orang yang senang berbohong dan secara terus-menerus berbohong itu memiliki potensi menjadi pengidap sindrom mitomania. Salah satu faktor yang lainnya adalah karena faktor kegagalan dari segi studi, masa kecil yang bermasalah, masalah keluarga, masalah sentimental, bahkan kegagalan dalam pekerjaan yang membuat dirinya traumatik. Berikut adalah ciri dan karakteristik penderita mitomania. Yang pertama, kebohongan yang dilakukan secara alamiah atau tanpa motif tertentu. Meskipun seseorang mungkin berbohong untuk menghindari situasi yang membuatnya tidak nyaman, seperti rasa malu misalnya, atau minder dan seterusnya, namun seseorang dengan keadaan ini menceritakan kebohongan yang tidak memiliki manfaat bagi dirinya sendiri. Yang kedua, mengarang cerita yang terlalu didramatisir, rumit dan detail. Seseorang dengan kondisi mitomania adalah pendongeng yang hebat. Kebohongan yang diceritakan itu sangat detail, meski cerita yang diungkapkannya jelas berlebihan. Ia bisa membawakannya dengan sangat meyakinkan. Yang ketiga, menggambarkan diri sebagai objek cerita. Penderita mitomania cenderung menceritakan kebohongan yang tampaknya diarahkan untuk mendapatkan kegaguman atau simpati dari orang lain. Dan hal itulah yang membuatnya mengarang cerita bahwa dirinya adalah pahlawan atau korban dalam suatu peristiwa. Dan yang keempat, nyata dalam kebohongannya sendiri. Ciri dan karakteristik keempat inilah yang paling berbahaya. Sebab seseorang penderita mitomania bisa menceritakan kebohongan secara sadar dan delusi. Bahkan penderitanya terkadang percaya dengan kebohongannya sendiri. Beberapa orang melakukannya begitu sering sehingga para ahli percaya bahwa penderita ini mungkin tidak mengetahui perbedaan antara fakta dan fiksi. Jika kita memiliki teman atau kerabat yang menderita mitomania, cara terbaik yang kita harus lakukan adalah yang pertama, sampaikan, jangan jauhi. Tidak ada satupun orang yang ingin menderita perilaku abnormal, apalagi mengalami gangguan mitomania. Sehingga terlalu naif jika kita mengambil sikap menjauhi teman atau kerabat yang mengalami sindrom ini. Langkah yang paling tepat adalah katakan yang benar, walaupun kebenaran itu pahit. Jangan menjauh, sebab itu akan membuatnya tersesat. Yang kedua, beri support dan lingkungan yang positif. Sebaik-baik memperbaiki orang lain adalah memberikan support positif. Dorong ia untuk dapat mengubah perilakunya menjadi lebih baik. Cara yang paling tepat adalah beri ia tempat yang baik pula. Support dan lingkungan yang baik akan menjadi energi positif untuk ia dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Yang ketiga, beri apresiasi. Jika kita melihat teman atau kerabat yang perilakunya dulu tidak baik dan hari ini telah menjadi orang yang baik, ia terus belajar dan terus memperbaiki dirinya, maka tindakan yang paling tepat adalah beri ia apresiasi. Apresiasi adalah penawar racun yang sekaligus menjadi suplemen yang dapat membangkitkan semangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Thomas Hobbes, seorang filsuf Inggris, mengatakan manusia itu jahat seperti serigala
dalam keadaan alami, kejam, egois, dan agresif. Tapi saya tidak sepakat dengan pemikiran Habas. Saya lebih sepakat dengan apa yang dikatakan oleh J.J. Rousseau. Ia menyatakan seseorang itu terlahir ke dunia dalam pembawaan baik, kemudian menjadi buruk oleh karena campur tangan manusia. Tidak ada manusia yang terlahir buruk. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami.